Oke, selamat datang kembali teman-teman. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yakni bagaimana menyelesaikan kasus rute terpendek dengan algoritma BFS. Nah, di sini saya punya problem. Problemnya adalah kita mau cari rute terpendek. Kita berangkat dari UIN Suska. Tujuan kita mau pergi ke Mall SK. Nah, kalau direpresentasikan dengan Google Earth kurang lebih seperti ini, kita tandai marker-markernya. Untuk disederhanakan ada beberapa simpang yang bisa kita lewati sehingga muncul beberapa jalur alternatif pilihan kita. Nah, kalau kita representasikan dalam diagram Kartesius, kurang lebih kalau digambar simpelnya seperti ini. Ada beberapa node yang bisa kita lewati. Ada A, B, C, D, E, F, G. Dan tujuan kita adalah di G. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dengan menggunakan algoritma BFS atau Breadth-First Search. Tadi sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Yang penting kita harus tahu dulu initial state-nya seperti apa, goal state-nya seperti apa, aturan produksi yang mau kita pakai seperti apa. Nah, untuk kasus pencarian rute terpendek, ini untuk membangkitkan node, maka untuk memorinya, representasi memorinya, kita bisa menggunakan konsep queue. Nah, queue atau antrian, ini konsepnya adalah kalau teman-teman ngantri, pasti kalau datang duluan, harapannya dilayani lebih dulu. Sehingga konsepnya adalah first in, first out. Siapa yang datang dulu, keluar lebih dulu. Maka di sini, langkah yang pertama adalah teman-teman bisa masukkan node akar atau root-nya atau initial state-nya ke dalam queue. Kemudian ambil node awal dari queue, lalu dicek apakah node tersebut merupakan solusi. Kalau solusi, maka pencarian selesai dan hasil kita kembalikan. Lalu kalau bukan solusi, maka berikutnya adalah kita masukkan nih seluruh node anak dari queue. Kita masukkan node anak, kemudian kita masukkan ke dalam queue. Langkah yang kelima, jika queue kosong, maka setiap node sudah dicek, maka pencarian selesai. Jika queue tidak kosong, maka ulangi pencarian dari poin 2. Oke, nah karena kita masih pakai algoritma blind searching, artinya di sini kita abaikan informasi jarak bahwa misalnya dari A ke B ini jaraknya berapa kilo, kemudian BD, DC, dan seterusnya ini berapa jaraknya, ini kita abaikan. Kita hanya pakai kanan atau kiri, simbol kanan atau simbol kiri, cabang kanan atau cabang kiri. Karena namanya juga blind searching. Oke, nah di sini kita masuk ke iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama adalah kita masukkan root ke dalam queue. Root-nya tadi adalah simpul A atau node A. Berarti node A kita masukin ke queue. Nah, untuk memudahkan penggambaran dari queue, karena tadi first in first out, berarti masuk lewat pintu kiri dan keluar lewat pintu kanan. Sehingga kalau direpresentasikan dalam ruang keadaan, maka dia ada node simpul root A. Kemudian berikutnya adalah kita keluarkan node A dari queue dan kita cek apakah A ini merupakan goal state-nya. Nah, ternyata A ini bukan goal state-nya, maka node A kita masukkan ke tabel solusi. Sehingga queue-nya menjadi kosong. Dan karena dia bukan solusi, maka di iterasi berikutnya kita turunkan cabang dari A. Nah, cabang dari A dia terhubung ke, dia punya satu jalur, yakni ke B. Maka B kita masukkan ke Q. Sehingga kalau direpresentasikan dalam ruang keadaan, A punya cabang ke B. Kemudian berikutnya adalah kita keluarkan B dari Q, kita cek apakah B ini merupakan goal state-nya.
Ternyata B bukan goal state, sekali lagi masukkan ke tabel solusi. Dan kita harus masuk ke iterasi berikutnya, yakni kita telusuri cabang dari B. Maka di iterasi berikutnya, di iterasi yang ketiga, kita cek B punya cabang ke 2 ya, berarti dia punya cabang ke D dan ke C. Maka di sini D dan C kita masukkan ke dalam Q. Sehingga kalau direpresentasikan dalam ruang keadaan, B punya 2 cabang. Gambar nih, dia punya cabang D dan C. Kemudian berikutnya adalah kita keluarkan D dari Q dan kita cek apakah D merupakan goal state-nya. Kalau D bukan goal state, maka masukin ke tabel solusi. Di iterasi berikutnya berarti kita turunkan cabang dari D. Cabang dari D dia punya cabang yakni ke E dan ke F. Maka kita masukkan not anak dari D, F dan E. Nah, ini kita gambarkan representasi ruang keadaannya atau not cabangnya. Kemudian kita eksekusi isi Q berikutnya, yakni C yang terakhir ya, pintu kanannya. C kita cek, kita keluarkan dari Q, apakah C merupakan goal state, C bukan goal state, maka masukin ke tabel solusi. Kemudian kita turunkan di iterasi berikutnya anak dari not C. C punya terhubung ke E, sehingga kita bisa masukkan ke dalam Q. Nah, ternyata di sini E udah masuk ke dalam Q, sehingga teman-teman nggak perlu double entry, sehingga bisa di skip. Kemudian kita keluarkan antrian berikutnya yakni F. Kita keluarkan dari Q dan kita cek apakah F merupakan goal state-nya. Ternyata F bukan goal state. Maka kita masuk ke iterasi berikutnya, kita keluarkan cabang dari F, yakni dia punya satu turunan ke G. Maka di iterasi yang ke-6 kita masukkan not anak dari F, yakni G ke dalam Q. Nah, berikutnya kita keluarkan si E, kita telusuri. E kita keluarkan dari Q dan kita cek apakah E ini merupakan goal state-nya. Ternyata E bukan goal state-nya, sehingga E kita masukkan ke tabel solusi. Dan kita masuk ke iterasi berikutnya, cabang dari E, ini dia punya cabang ke G. Nah, di iterasi yang ke-7, karena G sudah masuk ke Q, maka tidak perlu double entry. Berikutnya kita keluarkan G dari Q dan kita cek apakah G merupakan goal state-nya. Jangan lupa representasi ruang keadaannya, gambarnya F punya cabang ke G. Nah, di sini G merupakan goal state-nya, maka kita keluar dari iterasi, nggak perlu masuk ke iterasi ke-8. Sehingga isi tabel solusinya adalah A, B, D, C, E, C, F, E, G. Nah, lalu bagaimana mendapatkan solusinya? Solusinya adalah merunut dari G. G kita cek, parent dari G adalah F, parent dari F adalah D, parent dari D adalah B, parent dari B adalah A. Sehingga kita runut balik, jalur yang ditemukan oleh algoritma BFS untuk kasus ini adalah A, B, D, F, G. Ini adalah rute terpendek menurut algoritma BFS untuk kasus pencarian rute terpendek dari Winsuska ke Mol SKA. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana apa bedanya dengan algoritma DFS.